Oke, sebelum webinar kita dimulai, saya mau tahu dong Bapak Ibu ini berasal dari daerah mana saja? Oke, saya dari Makassar, Mbak. Oh, dari Makassar ya, Dari Pak. Makassar. Oke, Bapak Nur Abdullah dari Makassar. Jauh ya, Pak? Ada yang dari Iya, Pekanbaru ya. juga? Kenapa? Ada yang dari Pekanbaru juga. Bapak dari Makassar. Tangerang ada juga, Bapak Yuda. Dari Banten juga ada. Dari Sumedang, Dari mana, Bapak? dari Sumedang, Pak. Hmm, oke, siap. Baik. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 2 waktu Indonesia Barat, jadi kita mulai saja webinar kita pada hari ini. Untuk pemateri kita pada hari ini, apakah sudah masuk ke dalam ruang Zoom? Sudah, Bu. Oke, oke, baik. Eh, kita mulai webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di webinar kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat mengikuti webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah yang terhormat kepada pimpinan Bravo Press beserta jajarannya dan yang terhormat kepada pemateri hebat kita pada hari ini yaitu Bapak Hendri Bayu yang telah hadir di ruang Zoom kita pada hari ini dan yang terhormat kepada dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, saya Okti Juwita yang akan menjadi moderator untuk webinar hari ini yang berjudul Membuka Cakrawala Tulisan dengan Mindset Spiritual yang akan dibawakan oleh Bapak Hendri Bayu. Sebelum webinar kita dimulai, lebih baiknya sedikit saya perkenalkan pembicara kita pada hari ini yaitu Bapak Hendri Bayu. Beliau adalah seorang trainer ESI leader Center Jakarta pada tahun 2005 sampai 2015. Beliau juga pernah bekerja dan menjadi manajer di PT Semen Padang dan pernah bekerja juga di PT Arga Bangun Bangsa dan pernah menjadi GM di PT Syahzani Farm dan saat ini beliau adalah CEO Inner Training dari 2008 sampai sekarang. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum pemateri memaparkan materinya, akan ada sedikit informasi kepada Bapak Ibu semuanya dan untuk link absen nanti akan diberikan di room chat pada akhir sesi. Dan diharapkan kepada Bapak Ibu semua itu mikrofonnya di-off-kan dan kameranya di-on-kan. Baiklah, dan untuk sesi tanya jawab, saya akan mendahulukan untuk Bapak Ibu nanti yang raise hand. Nah, jika tidak ada yang raise hand, baru yang di kolom chat yang akan saya bacakan. Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada pemateri kita pada hari ini, kepada Bapak Hendri Bayu, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Okti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini tentu dengan Yang izinnya, ngotan nih, yang Bayu teh. dengan rahmatnya, dengan barokahnya Ini kali kita 50 sih bisa yang hadir bersama-sama dalam ruangan Zoom ini. Bisa bisa dengar suara saya, Mbak Putih? Dengar Bapak? Bisa ya? Ah, bisa terdengar. Oke, saya lanjutkan. Eh, Terima kasih semuanya Bapak Ibu eh, atas atensinya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bagi kita semuanya berbeda di mana kita ingin. Saya mungkin sedang berhadapan dengan Bapak Ibu yang ingin menjadi penulis-penulis hebat nih, ya. Nah, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami hormati semuanya, saya mencoba uh, mencoba mengisi bagaimana menulis hubungan dengan mindset spiritual. Ya, bagaimana menulis kita hubungkan dengan mindset spiritual. Bapak Ibu, boleh saya share screen ya, Bapak Ibu ya. Boleh Bapak, silahkan. Apakah sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu? Sudah Sudah Bapak. Pak, sudah kelihatan. Audionya enggak. Mbak Okti sudah lihat Sudah Bapak, di layar? sudah. PowerPoint-nya sudah terlihat Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mungkin sinyal dari Bapak Hendri Bayunya lagi bermasalah. Mungkin beliau akan masuk lagi sebentar lagi.
Mbak Oki mau tanya, kegiatannya sampai jam berapa? Paling lama setengah 4, Bapak. Oh iya. 90 menit. Oke, maaf ya, saya Ya, terpental tadi ya. ya tidak Maaf. apa-apa, Pak. Silakan dilanjut lagi, Pak. Mbak Oki nanti ini boleh dibagi ya PowerPoint-nya ya setelah Iya, Pak Hendra. nanti akan di-share di apa, Pak, di grup WhatsApp. Oke, kasih. Eh, Pak, mohon maaf itu masih di mute apanya. Oke, oke. Pak, sudah kelihatan kembali? Sudah, Bapak. Oke, oke. Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai lagi. Mohon maaf ya, tadi mungkin karena jaringan internet saya sempat lempar dulu keluar. Oke, Bapak Ibu, saya sekarang ingin mencoba berbagi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana eh, memasukkan mindset spiritual jika kita melakukan sebuah tulisan ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ingin berbagi tentang pentingnya menghubungkan kegiatan menulis dengan mindset spiritual ini? Karena saya ingin Bapak Ibu ketika melakukan penulisan itu tidak hanya berdampak pada kehidupan kita saja, berdampak ketika kita masih hidup. Ya. Saya ingin tulisan yang Bapak Ibu buat nanti juga berdampak ketika Bapak Ibu atau kita semuanya mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, atau alias kita meninggal dunia. Karena satu hal yang harus kita pahami, harus kita sadari bahwa hebat apapun kita, setinggi apapun karya kita, ya pada akhirnya kita akan kembali semuanya. Ya, kita sesehat apapun badan kita, ya segagah, seganteng, secantik apapun kita akan kembali, kita akan mati meninggal dunia. Nah, saya ingin Bapak Ibu, bagaimana apa yang sudah Bapak Ibu tulis itu nanti berdampak terus walaupun secara fisik kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Nah, itu yang saya maksudkan. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita tulis, buku yang sudah kita terbitkan itu menjadi amal kita, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Karena kita lihat pun, contoh pun hari ini berapa banyak penulis-penulis hebat ya, mungkin orangnya sudah tidak ada lagi, ya, tapi tulisannya masih tetap dipakai. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi sebuah acuan bagi kita semuanya atau menjadi sebuah tambahan masukan bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, dan saya mohon izin Bapak Ibu, mungkin banyak bentuk mindset yang orang gunakan di dalam menjalani kehidupan ini. Namun saya mohon izin dalam hal ini saya menggunakan mindset spiritual. Karena saya berpikir spiritual
dalam bicara tentang spirit, tentang semangat. Namun memang spirit ini berdasarkan keyakinan kita, ya, berdasarkan keyakinan kita. Nah, sekali lagi saya mohon izin Bapak Ibu, karena saya seorang Muslim, saya mohon izin spirit atau spiritualitas yang akan saya sampaikan ini akan berdasarkan kepada agama saya, yaitu Muslim. Namun metode seperti ini baik ketika online maupun offline di ruang training saya sudah coba kurang lebih selama 18 tahun. Ya, mudah-mudahan bisa diadop atau diterima oleh semua peserta yang mungkin bukan hanya Muslim saja. Ya, saya kadang dalam ruang training saya ada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, Hindu, dan Buddha. Untuk itu nanti misalnya seandainya ada muncul kalimat-kalimat spiritual secara Muslim, ya mungkin bagi Bapak Ibu yang beragama Nasrani, Hindu, dan Buddha, silahkan ditranslatekan ke dalam bahasa keyakinannya masing-masing. Ya, sekali lagi ini bukan acara mengaji Bapak Ibu, saya bukan ustadz, saya bukan ulama Bapak Ibu, saya hanya mencoba mengkonektingkan bagaimana sebuah kecerdasan spiritual dikaitkan dengan kegiatan kita dalam menulis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia. Nah, sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, apa sih yang membedakan antara kita dengan yang lain? Apa yang membedakan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita? Apa yang membedakan kita dengan para penulis yang lain? Nah, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat hal yang paling membedakan kita dengan yang lain adalah cara kita berpikir, Bapak Ibu. Cara kita menggunakan mindset kita. Oke, siap. Oke, nah, sudah berganti slide-nya, Mbak Okti? Sudah, Pak. Oke. Bapak Ibu, nah, kalau kita melihat ada sebuah pertanyaan, apa sih yang menjadi standar kita dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu? Ya, sekali lagi, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Kalau kita melihat secara IQ, ya, mungkin kita menganggap banyak orang pintar yang mungkin ketika kuliah dulu IP-nya 4, ya, perfect, ya. Tapi ternyata tidak semua orang yang punya IP 4 itu enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Mungkin kalau kita melihat dari sisi harta, ya, ada orang kaya, tapi tidak semua orang kaya yang mampu merasakan bahagia. Itu sebaliknya, ada orang miskin secara harta, ya, secara harta. Mungkin kita menganggap bahwa miskin itu akan membawa sebuah kesengsaraan. Tapi ternyata tidak semua orang miskin juga yang mengalami penderitaan. Ada yang menikmatinya gitu, dengan hartanya yang serba terbatas. Ya. Nah, berarti apa sih sesungguhnya yang membuat dasar kita dalam menjalani kehidupan ini? Ya. Nah, sekali lagi, yang menjadi dasar dari semua itu adalah cara kita berpikir. Atau yang disebut dengan mindset kita, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu, mari sama-sama kita coba membangun mindset kita atau growth mindset kita, Bapak Ibu. Ya, agar kita bisa menikmati apapun segi kehidupan kita. Apapun kondisi yang kita alami, apapun kondisi yang kita dapatkan, ya, kita akan mampu enjoy. Ketika kita mampu membangun mindset kita ada yang benar. Ya. Nah, untuk itu mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya sedikit mencoba menerangkan terlebih dahulu Bapak Ibu bagaimana cara kerja mindset kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon izin Bapak Ibu, ya, apa sih dasarnya harus berpegang kepada mindset kita? Apa sih yang menjadi dasar kita harus membangun mindset kita, Bapak Ibu? Nah, mohon izin, secara Muslim ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya
Allah berfirman atau berkata, aku sesuai prasangkaan hambaku padaku. Artinya sekali lagi, bagaimana apa yang kita oleh dalam hidup ini, tergantung apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, apa yang kita peroleh dalam hidup ini, tergantung apa yang kita pikirkan. Nah, apa dasarnya? Dasarnya secara spiritual adalah di mana Allah, Tuhan mengatakan, aku sesuai prasangkaan hambaku. Misalnya nih contoh, kalau kita berpikir sesuatu itu sulit, ya, maka kita akan menghadapi hal yang sulit. Apapun yang kita kerjakan, ketika mindset kita mengatakan itu sulit, maka dia akan sulit, Bapak Ibu. Atau sebaliknya, mungkin begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Salah satunya contoh tantangan dalam menulis, tantangan dalam mendapatkan ide-ide tulisan, atau tantangan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ketika kita mampu membangun mindset kita dengan track yang benar, dengan kerangka benar, dengan mengatakan bahwa semuanya mudah. Semuanya akan mampu saya lalui. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan kita pun akan mampu melaluinya dengan baik. Nah, itulah makna apa yang dikatakan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi bahwa aku sesuai prasangkaan hambaku. Karena sekali lagi kehidupan kita itu ada yang mengaturnya, Bapak Ibu. Ya, sebagai orang yang beragama, apapun agama kita sama-sama yakin bahwa kehidupan kita ada yang mengaturnya, yaitu yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan bahwa Tuhan mengatakan, Allah mengatakan bahwa Allah sesuai prasangkaan hambanya. Ketika seorang hamba mengatakan hidupnya sulit, maka semuanya akan menjadi sulit. Ketika seorang hamba mengatakan, insya Allah semuanya akan mudah, maka semuanya akan berjalan dengan mudah. Ya. Nah, inilah dasar spiritnya, Bapak Ibu. Inilah dasar spiritualnya tentang bagaimana kita membangun mindset kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang mohon izin saya ingin sampaikan dulu bagaimana teori cara kerja mindset kita. Kita sama-sama paham Bapak Ibu bahwa mindset kita diatur atau bekerja di dalam otak kita Bapak Ibu. Ya, dalam otak kita. Nah, sementara otak kita itu bekerja ya tergantung kepada beberapa faktor ya, seperti jenis kejadiannya apa yang kita hadapi, intensitas kejadiannya seperti apa, durasi kejadiannya berapa lama, ya, dan juga gantung kepada kondisi fisik kita ketika menerima kejadian itu. Bagaimana mental kita, emosional kita, ya, di dalam mengalami kejadian itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, otak kita bekerja atau mindset itu akan bekerja, akan dipengaruhi oleh, sekali lagi, pertama yaitu bagaimana kejadian yang ada di hadapan kita. Baik intensitasnya, durasi kejadiannya, kemudian mindset itu muncul, cara kita berpikir itu muncul, juga tergantung kepada kondisi fisik kita. Apakah kita sedang lelah, apakah kita sedang mengantuk, apakah kita sedang capek, atau kita sedang happy, sedang enjoy. Ya. Dan juga mindset itu juga dipengaruhi oleh mental kita, emosional kita. Ya. Apakah dia lagi sebel, lagi marah-marah, atau lagi feeling down, lagi enak, lagi santai, ya, maka sekali lagi mindset kita, cara kerja otak kita di dalam membangun mindset itu tergantung kepada kondisi, kejadian, fisik, mental, dan emosional. Nah, sekarang mari kita rincikan lebih dalam lagi Bapak Ibu, bagaimana cara kerja otak merespon sebuah kejadian sehingga memunculkan sebuah mindset, Bapak Ibu. Nah, ada 3 tahap utama dalam proses otak merespon kejadian, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, deteksi. Otak kita akan mendeteksi sebuah kejadian melalui penglihatan, dengaran, penciuman, rabaan, pengecapan,
dan kemudian diolah pada bagian talamus dari otak kita. Di tahap pertama, cara kerja mindset itu atau cara kerja otak kita memunculkan mindset kita, yang pertama adalah otak kita mendeteksi dulu. Mendeteksi dulu sebuah kejadian yang ada di hadapan kita. Melalui apa? Melalui penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan. Nah, Bapak Ibu, kenapa hal ini penting saya sampaikan, Bapak Ibu? Mari kita kaitkan ketika kita menulis buku. Nah, bukankah ketika menulis, Bapak Ibu, kita punya indera mata. Mata ini ketika melihat, bisa jadi dia akan memunculkan sebuah ide, sebuah tulisan, Bapak Ibu. Ketika mendengar, bisa jadi akan memunculkan sebuah ide, sebuah tulisan, ya. Orang melihat, contohnya mata kita melihat pantai, misalnya melihat pantai. Mungkin Bapak Ibu akan menjadikan apa yang Bapak Ibu lihat itu menjadi sebuah tulisan. Bapak Ibu mungkin mendengar bagaimana suara hujan, rintik hujan. Mungkin itu akan menjadi sebuah tulisan, sebuah puisi. Begitu juga dengan penciuman perabaan. Mencium aroma kopi misalnya. Enak nih kopi. Ya, mungkin akan muncul sebuah tulisan yang berjudul kopi. Dengan konsep kopi. Ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Itulah kenapa sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang melalui penciuman, perabaan, dan pengecapan kita, itu bisa jadi memunculkan sebuah ide atau mempengaruhi otak kita dalam memunculkan sebuah mindset. Inilah deteksi pertama ketika otak kita akan memunculkan sebuah mindset. Yang kedua, setelah otak kita mendeteksi melalui panca indera kita, maka otak kita akan mengevaluasi apa yang dilihat, akan mengevaluasi apa yang didengar, akan mengevaluasi apa yang diciumnya, apa yang diraba atau dicapnya. Nah, maka evaluasi ini mengatur emosi, terutama emosi negatif, Bapak Ibu. Nah, kenapa otak kita yang pertama dia mengevaluasi dulu emosi negatif, Bapak Ibu? Ya. Karena biasanya nih, nanti saya akan munculkan hasil risetnya bahwa ternyata manusia, menurut hasil riset Bapak Ibu, itu berpikir selama satu hari satu malam itu rata-rata 70.000 kali pikir. Ya. Namun rata-rata dari 70.000 kali itu, biasanya mereka berpikir hal-hal yang negatif. Seperti tentang takutan, cemasan, marahan, kesedihan. Ya. Banyak orang yang menurut riset ya, itu selalu berpikir tentang masalah ketakutan. Bisa nggak ya? Jika baru akan menulis, bisa jadi nggak ya? Nah, mungkin kita tidak tahu ya. Bahkan contohnya nih, pernah tidak mungkin kaki kita pernah terinjak, ya? Mungkin respon yang muncul itu biasanya pertama tuh marah, Bapak Ibu, marah. Bisa jadi orang itu tidak sengaja menginjak kaki kita, gitu. Ya. Nah, itulah kenapa yang dievaluasi pertama dari apa yang dilihat dari panca indera, yang didengar, ya, yang diatur adalah emosi dulu, Bapak Ibu, emosi, utama emosi negatif dulu. Nah, kemudian setelah evaluasi emosi kita, maka barulah muncul reaksi. Nah, di dalam reaksi ini tentu melibatkan fisik, mental, dan emosional. Ya. Jadi setelah otak kita mendeteksi, evaluasi, muncul reaksi. Nah, barulah ketika reaksi ini baru menggabungkan antara fisik, mental, dan emosional. Nah, apa yang muncul ketika otak kita memunculkan reaksinya? Nah, bisa jadi akan muncul yang namanya fight. Apa itu fight? Kita akan menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Ya, bisa jadi kita siap dengan tantangan kejadian yang ada di hadapan kita.
mindset kita akan mengatakan hadapi itu. Nah, yang kedua, flight. Nah, jadi kita terbang, kita pergi meninggalkan kejadian itu. Nggak mungkin nih, bikin susah nih, langsung pergi dia. Yang ketiga, freeze, diam, ya, atau bingung. Bapak Ibu pernah menghadapi sebuah kejadian, tiba-tiba dia membuat Bapak Ibu bergerak, diam, bingung. Nah, itulah freeze atau calm down. Nah, atau tenang dia. Ya. Tenang dia, mengevaluasi dengan enjoy, ya. Dia mampu mengendalikan semua kondisi itu dengan pikirannya, Nah, Bapak Ibu, inilah reaksi yang muncul, Bapak Ibu, ya. Dan reaksi ini sangat-sangat berkaitan dengan, sekali lagi, fisik kita, mental dan emosional kita. Bahkan berkaitan dengan saraf kita, endoktrin kita, imun kita, bahkan detak jantung kita, tekanan darah kita, pernafasan kita, suhu tubuh, hormon, dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah ungkapan ketika ada orang lihat sakit, ya mungkin secara fisik dia sakit, dan temannya mengatakan, nah itu mungkin penyebabnya banyak pikiran tuh. Kok tidak Bapak Ibu mendengar ungkapan seperti itu? Ya. Bahwa, orang ini sakit gara-gara banyak pikiran. Itulah membuktikan bahwa eratnya hubungan antara mindset, cara berpikir kita dengan tubuh kita, dengan imun kita, dengan hormon kita, dengan tekanan darah kita. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ketika kita menghadapi sebuah kejadian, kita tidak mampu mengendalikan mindset kita, sehingga emosional kita meledak-ledak, muncul kemarahan. Kira-kira bagaimana dengan tekanan darah kita, Bapak? Ya, bagaimana dengan tekanan darah kita? Bagaimana dengan detak jantung kita? Itulah buktinya, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa mindset kita, otak kita bekerja akan bereaksi di melalui tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kenapa hal ini penting saya sampaikan bagi seorang penulis, ya? Karena tulisan Bapak Ibu akan dipengaruhi sekali dengan emosional Bapak Ibu. Ya, tulisan yang akan Bapak Ibu tulis, buku yang akan terbit melalui tulisan-tulisan Bapak Ibu akan terpengaruh sekali dengan kondisi mental emosional Bapak Ibu. Sementara mental emosional sangat berpengaruh terhadap apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda raba, apa yang menjadi penciuman kita. Nah, itulah sekali lagi kenapa saya coba mengangkat hubungan ini bagaimana menulis. Nah, atau dengan kondisi yang prima. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita menulis sebuah buku, ya, sebuah tulisan, ketika itu jiwa kita tenang, ya, pikiran emosional kita enjoy, tenang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sebuah inspirasi. Kenapa bisa menjadi sebuah inspirasi hebat? Karena kita mampu mengendalikan mindset kita ketika kita menulis, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu melihat ini gambar apa coba? Ini kira-kira gambar apa? Gambar orang lagi bicara. Gambar tiang gitu. Gambar apa nih Mbak Okti? Gambar tiang juga bisa ya Pak? Ya, ada mengatakan gambar tiang. Nah, artinya sekali lagi Bapak Ibu, reaksi apa yang terjadi pada diri Anda tergantung apa yang Anda lihat. Sehingga akan memunculkan reaksi Anda melalui otak Anda. Otak Anda mengirimkan sinyal, itu gambar orang. Maka kesimpulannya orang. Itu gambar tiang, akan memunculkan tiang. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kenapa ini saya munculkan Bapak Ibu?
pentingnya ini Bapak Ibu, ya. Karena bisa jadi Bapak Ibu kita melihat ada beberapa judul atau topik buku yang sama. Contoh tentang ya katakanlah tentang, ya mohon maaf, tentang bagaimana hubungan seseorang dengan yang lain. Atau apa ya, contohnya ya, buku yang mungkin topiknya sama, tapi ketika kita baca, itu memunculkan makna yang berbeda. Ya, mana yang berbeda. Contoh nih, mohon maaf nih, tentang percintaan contohnya, tentang percintaan, buku tentang percintaan. Saya rasa buku tentang percintaan ini sudah ada sejak dulu. Tapi kenapa hari ini masih muncul ya? Mungkin sejak saya belum lahir pun, mungkin sudah ada buku tentang percintaan itu. Ya, bagaimana hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan, ya. Tapi kenapa masih ini sampai ini masih ada buku? Bisa jadi bukunya topiknya beda, tapi ketika penulisnya memandangnya dari sudut yang berbeda, muncullah tulisan yang berbeda. Tentang apa lagi? Tentang konflik misalnya. Tentang konflik rumah tangga. Buku tentang rumah tangga sejak dulu ada, sampai detik ini ada terus bukunya. Ya. Kenapa? Kenapa tidak cuma satu buku aja? Tentang rumah tangga sudah ada yang ngarang dulu. Sekarang udah, jangan dikarang lagi ya. Jangan nulis lagi buku tentang rumah tangga, sudah ada orang nulis. Tapi kenyataannya, kenapa masih ada? Bisa jadi penulisnya memandang dari sudut yang berbeda tentang konflik rumah tangga ini. Nah, itulah pentingnya sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana cara kita memandang Bapak Ibu, ya, akan mempengaruhi mindset kita, dan mindset kita akan mempengaruhi tulisan kita. Ya, oke. Bapak Ibu, nah, sekarang ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu, bahwa menurut peneliti, ya, bahwa manusia berpikir 70.000 kali sehari, siapapun kita. Tapi 80% rata-rata berpikir kepada hal yang negatif, Bapak Ibu. Tentang prasangka buruk, khawatir, cemas, takut gagal, dan sebagainya. Nah, untuk itulah kenapa hal yang paling pertama dievaluasi oleh otak kita di dalam memunculkan mindset kita adalah mengendalikan emosi negatif dulu, agar muncul yang namanya calm down, tenang. Ya, karena banyak orang menghadapi kondisi kejadian langsung stres, depresi, dan sebagainya. Ya, oke. Karena saya banyak juga mendengar banyak penulis-penulis yang stuck, ya, yang tidak mampu lagi melanjutkan tulisannya, ya. Nah, Bapak Ibu, bahkan otak manusia pun terdiri dari 100 miliar sel, 1 triliun sel pembantu, dan ketika umur kita 100 tahun baru terbentuk 60-70%. Nah, Bapak Ibu, ini hanya dasar-dasar tentang bagaimana kondisi otak kita saja, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka hati-hatilah setiap pikiran, ucapan, penglihatan, pendengaran akan mempengaruhi jaringan neuron kita yang akan memunculkan evaluasi dan reaksi. Ya, oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bagaimana kecerdasan bisa membangun mindset sehingga muncul tulisan-tulisan yang mampu bermakna, ya, baik bagi yang mengarangnya maupun bagi yang membacanya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah, dalam hal ini, sebagaimana judul saya tadi, bahwa bagaimana menulis dihubungkan dengan mindset spiritual. Bagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa kecerdasan itu ada 3. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa kecerdasan kita ada 3. Siapapun kita, apapun agama kita, dari manapun asal kita, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, telah memberikan anugerah kepada kita 3 kecerdasan, yaitu yang pertama IQ, yang kedua intelligence quotient atau intellectual quotient, kedua EQ, emotional quotient,
Yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient. Bapak Ibu yang kami hormati, karena saat ini kita bicara tentang bagaimana mindset spiritual, maka saya hanya fokus kepada kecerdasan spiritual. Ya. Apa itu kecerdasan spiritual? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Pada pertengahan tahun 2000, Dana Zohar dan Ian Marshall dari Harvard University, USA, dan Oxford University London menemukan penelitian dengan menghasilkan, itu penelitian ini dilakukan oleh seorang psikolog dan neurolog, ya, yaitu Dana Zohar dan Ian Marshall. Mereka berdua dalam penelitiannya, ya, menemukan bahwa ternyata pada otak manusia ada sebuah titik yang mereka sebut dengan God spot atau titik Tuhan. Bahasanya titik Tuhan, ini bahasa mereka Bapak Ibu. Mana God spot ini terletak pada lobus temporal, ya, lobus temporal pada bagian otak kita. Nah, inilah yang mereka sebut dengan spiritual intelligence, yaitu kecerdasan spiritual. Di mana kecerdasan ini berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga menghasilkan sebuah sikap yang disebut dengan attitude. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, bahwa pada tahun 2000, Ian Marshall dan Dana Zohar ya, menemukan sebuah titik pada otak manusia yang mereka sebut dengan God spot. Yang mereka, dan titik inilah bekerja kecerdasan spiritual, yang mereka sebut dengan spiritual intelligence, di mana kecerdasan ini berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai moral, yang ujungnya, outputnya, nilai-nilai ini akan menghasilkan attitude atau yang paling umum disebut dengan karakter, Bapak Ibu. Contoh ya, apa saja nilai-nilai ketuhanan yang dikelola oleh spiritual quotient ini atau spiritual intelligence ini? Contohnya nilai-nilai tentang moral, contohnya nilai tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, ya, kasih sayang, dan sebagainya. Bukankah nilai-nilai ini ya diakui oleh semua manusia, Bapak Ibu? Baik dia Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bukankah kita setuju dengan nilai-nilai moral ini? Bukankah kita setuju dengan nilai-nilai kejujuran? Nilai-nilai tanggung jawab? Bukankah semuanya setuju dengan kedisiplinan, kasih sayang, saling peduli? Nah, inilah akhirnya menyimpulkan bahwa kecerdasan spiritual ini bukan milik satu umat beragama saja. Inilah yang membuktikan bahwa kecerdasan spiritual ini milik semua manusia, siapapun dia, apapun agamanya. Kesimpulannya, spiritual quotient ini bersifat universal. Itulah kenapa saya coba beberapa kali dalam training saya memunculkan nilai-nilai spiritual ini dengan berbagai macam peserta yang dari berbagai latar belakang agama. Ternyata mereka enjoy dalam ruangan training. Saya tidak membicarakan tentang agama, tapi saya tidak membicarakan tentang nilai-nilai moral yang muncul dari kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Nah, Bapak Ibu, kenapa sekali lagi hal ini penting bagi seorang penulis, Bapak? Nah, kenapa hal ini sangat penting bagi seorang penulis? Bisa Bapak Ibu bayangkan? Seorang penulis yang nggak punya attitude. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Seorang penulis yang tidak punya karakter, yang tidak punya kejujuran, seorang penulis yang tak pernah bertanggung jawab. Nah, bayangkan tulisan apa yang akan mereka munculkan. Itulah kenapa pentingnya Bapak Ibu. Itulah kenapa pentingnya spiritual quotient ini bagi seorang penulis. Muncul penulis-penulis yang jujur, penulis-penulis yang penuh bertanggung jawab, penulis-penulis yang peduli, penulis-penulis yang penuh kasih sayang. Bayangkan kalau penulis itu memenuhi tulisannya dengan attitude-nya, siapa yang tidak suka membaca buku itu? Nah, sekali lagi, spiritual quotient
universal, bukan milik satu agama, milik semua orang di muka bumi ini, siapapun dia, apapun agamanya. Begitu, Bapak Ibu, inilah pentingnya kenapa seorang penulis itu harus membangun kecerdasan spiritualnya, agar mindset yang muncul akan menjadi pengaruh influence-nya melalui bukunya, melalui tulisannya. Pengaruh-pengaruh yang muncul itu adalah pengaruh-pengaruh yang positif. Pengaruh-pengaruh yang membangun. Pengaruh-pengaruh yang mampu mensupport atau memotivasi orang untuk memunculkan yang namanya kejujuran, tanggung jawab, bela bangsa, disiplin, dan sebagainya. Bapak Ibu, dan menurut riset, ternyata dalam sebuah keberhasilan, bagaimana sih peran kecerdasan spiritual ini? Karena selama ini, Bapak Ibu, banyak orang yang meremehkan kecerdasan spiritual ini. Mereka lebih bangga kepada skill dan knowledge. Mereka lebih bangga kepada IQ mereka. Mereka lebih bangga kepada nilai-nilai secara materi mereka. Mereka menganggap bahwa spiritual itu kan miliknya para tokoh agama saja. Ya, milik para orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya semangat, ya, orang-orang yang hanya bisa menerima nasibnya. Itu mungkin selama ini mindset mereka tentang kecerdasan spiritual. Nah, sesungguhnya, sekali lagi, kecerdasan spiritual yang memunculkan attitude itu ternyata pengaruhnya dalam sebuah keberhasilan adalah 80 sampai 90%. Dan IQ yang kita bangga-banggakan bukan menurut riset saya, Bapak Ibu ya, ini riset dengan tingkat internasional, bahwa ternyata skill dan knowledge hanya berperan 10 sampai 20% saja, Bapak Ibu. Nah, inilah sekali lagi Bapak Ibu betapa pentingnya kita mengkaitkan antara menulis dengan mindset spiritual ini. Nah, saya ingin sekali Bapak Ibu menjadi penulis yang sukses, ya, penulis yang sukses. Mungkin suksesnya itu unlimited. Yang saya maksudkan unlimitednya, yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mungkin suatu hari nanti kita sudah tidak ada lagi, mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi tulisan Bapak Ibu, karya Bapak Ibu masih terus dipakai oleh umat manusia. Itulah penulis yang unlimited suksesnya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa sukses itu sangat tergantung kepada kecerdasan spiritual. Kenapa? Nah, riset mengatakan pengaruhnya 80 sampai 90%, ya, tentang kecerdasan spiritual itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, bagaimana kekuatan spiritual mindset itu, Bapak Ibu. Bagaimana kekuatan spiritual mindset itu, ya, dalam bekerja. Ada tiga tahap ketika mindset spiritual ketika dia bekerja akan memunculkan power yang hebat. Tahap pertama adalah kesadaran diri atau self integrity, bahwa mindset spiritual itu akan menjadi sebuah power ketika satu, manusia itu sadar tentang dirinya sendiri, atau yang kami sebut dengan self integrity. Manusia itu sadar bahwa siapa dirinya. Bapak Ibu mungkin boleh jawab dalam hatinya, Bapak Ibu, siapa diri kita sesungguhnya? Siapa diri kita sesungguhnya? Oh, kalau mengatakan saya orang guru, profesinya. Oh, saya nulis, itu mungkin pekerjaannya. Siapa diri kita sesungguhnya, Bapak Ibu? Jujur. Siapa diri kita sesungguhnya? Inilah yang harus kita jawab pertama dulu. Bahwa ternyata
apapun profesi kita, bahwa ternyata secara spiritualitas harus kita sadari bahwa kita adalah seorang makhluk, seorang hamba, makhluk yang diciptakan, Bapak Ibu. Kita tidak mampu menciptakan diri kita sendiri. Sadar, jujur, self-integrity, jujuran, jujur Bapak Ibu, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Kita tidak mampu menciptakan kaki kita, telinga kita, tangan kita. Jujur Bapak Ibu, siapa yang menciptakan itu semua? Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu, ketika manusia itu sadar siapa dirinya, bahwa tangannya, matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, otaknya, rambutnya, semuanya adalah ciptaan Tuhan Bapak Ibu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dia mengatakan bahwa bagi yang muslim mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika manusia sadar bahwa dirinya, anggota tubuhnya adalah diciptakan Tuhan untuk dirinya, maka dia akan mengabdikan dirinya untuk Tuhannya. Sekarang, Bapak Ibu, mungkin yang bekerja, yang punya atasan, berapa Bapak Ibu digaji oleh kantor Bapak Ibu, oleh perusahaan Bapak Ibu, oleh atasan Bapak Ibu. Ya, berapa digaji? Ketika Bapak Ibu menerima gaji, bukankah harus patuh bekerja? Jam masuk, jam keluar, target, semuanya harus Anda kerjakan karena Anda sadar bahwa Anda digaji. Bahwa Anda digaji di kantor Anda, bahwa Anda akan mengabdi. Begitu juga diri kita, jujur, self-integrity. Ketika kita jujur siapa diri kita, bahwa tangan ini yang kita buat untuk menulis, mata juga bisa untuk bagaimana untuk mensupport tulisan kita. Telinga mensupport, otak mensupport. Coba bayangkan, apakah penulis bekerja tanpa otaknya? Otak siapa yang menciptakan? Maka sekali lagi Bapak Ibu, ketika manusia itu jujur bahwa dirinya ciptaan Tuhannya, maka dia akan mengabdikan seluruh hidupnya, seluruh anggota tubuhnya dalam rangka mengabdi kepada Tuhannya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang penulis mempunyai self-integrity seperti ini, berdasarkan spiritualitas seperti ini, wow, saya akan yakin dia akan menjadi penulis hebat. Dia tidak akan pernah macam-macam untuk membuat tulisan itu. Karena dia akan menjadikan tulisannya sebagai sarananya mengabdi kepada Tuhan. Ketika Anda mengabdi di kantor Anda, ketika Anda mengabdi pada atasan Anda, maukah Anda dengan sengaja mengecewakan kantor Anda? Maukah Anda dengan sengaja mengecewakan perusahaan Anda, atasan Anda? Anda akan melakukan yang terbaik. Kalau Anda tidak melakukan yang terbaik dalam bekerja, maka Anda akan mendapatkan nilai yang jelek di mata atasan atau perusahaan. Begitu juga dengan Tuhan. Jika Anda mampu mengabdikan diri Anda dengan baik, sesadar-sadarnya, ketika diri Anda sadar, ya, ketika diri Anda sadar bahwa Anda ciptaan Tuhan, kemudian Anda mengabdi, maka Anda akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Itu langkah pertama agar mindset spiritual menjadi power, jadi kekuatan, Bapak Ibu. Ya, itu self-integrity, jujur kepada diri kita bahwa siapa diri kita sesungguhnya. Langkah kedua, bagaimana mindset spiritual bisa memunculkan sebuah power? Memahami standar kehidupan. Nah, memahami standar kehidupan. Bapak Ibu, sekarang saya ingin tanya lagi nih. Ya? Untuk apa kita diciptakan?
kita tadi sudah tahu nih bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan lanjutan. Untuk apa sih kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang tertulis. Sebagaimana yang tertulis ada kalimat Allah sendiri. Bahwa Allah mengatakan bagi yang muslim nih, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Inilah tujuan penciptaan kita menurut sang pencipta. Nah, ya. Sama ketika Anda ditanya untuk apa menulis, ya, tentu Anda akan menjawab. Ya, untuk apa Anda menerbitkan sebuah buku? Oh, untuk ini. Sama, ketika Tuhan pun menciptakan kita, Dia pun menetapkan apa tugas kita di muka bumi. Untuk apa kita diciptakan? Yaitu untuk beribadah. Nah, kalimatnya beribadah. Untuk itu Bapak Ibu, semuanya harus kita kaitkan dengan nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, maka kaitkan dengan nilai ibadah. Inilah disebut dengan standar operating prosedur. Artinya, hidup kita standarnya adalah ibadah. Lisan kita standarnya ibadah. Nah, sekarang, ingin tanya lagi Bapak Ibu. Bisa tidak ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan kita? Misalnya kita dalam beribadah yang sesungguhnya nih. Bagi yang muslim, contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Bisa tidak ibadah itu tidak diterima oleh Allah? Itu jawabannya bisa, kan? Nah, kenapa tidak diterima? Bisa jadi ibadah kita tidak sesuai dengan standar yang sudah Allah cipta, yang sudah Allah tetapkan. Kenapa sholat seseorang tidak diterima? Karena bisa jadi sholatnya di luar standar yang sudah ditetapkan. Caranya salah, bacaannya salah, waktu ngerjainnya salah. Bisa jadi ketika tidak sesuai standar, maka sholat kita tidak diterima. Begitu juga dengan haji, zakat, dan sebagainya. Teman-teman kami, Bapak Ibu yang Nasrani, Hindu, dan Buddha, sesuaikan dengan standar ibadahnya masing-masing ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu bagaimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Tuhan kita? Maka ikuti standarnya. Cara sholat, gerakan tangannya seperti apa, bacaannya seperti apa, waktunya, puasa seperti apa. Nah, kesimpulannya apa? Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, termasuk menulis, ya, sesuaikan dengan standar Sang Pencipta. Termasuk menulis, sesuaikan dengan standar Sang Pencipta. Caranya seperti apa? Nah, caranya, ketika Anda menulis sebuah buku atau menerbitkan sebuah tulisan, tanyakan kepada diri Anda sendiri, tulisan ini disukai tidak oleh Sang Pencipta? Tulisan yang saya buat ini direstui tidak? Diridhoi tidak oleh Sang Pencipta? Jangan-jangan tulisan ini hanya menyebar sebuah aib, hanya menyebar sebuah hoak, hanya merupakan sebuah kemunafikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagi penulis yang cerdas spiritualnya, dia akan menetapkan tulisannya sesuai dengan standar Sang Pencipta. Biasa tidak Bapak Ibu? Bukan dengan standar penerbit ya, bukan standar penerbit, tapi standar Sang Pencipta. Bayangkan, hebat tidak penulis itu? Dan kan kalau dia sudah memiliki seperti itu, wow, ya, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap huruf yang dia tulis. Dia tidak akan menyia-nyiakan setiap kalimat, setiap kata yang dia tulis. Ya, karena dia mengikuti standar Sang Pencipta. Dengan cara dia bertanya ke dalam dirinya, tulisan saya kira-kira
menimbulkan sebuah keributan tidak? Kira-kira tulisan saya akan membuat orang marah tidak? Atau sebaliknya, tulisan saya membuat orang enjoy nggak? Membuat orang enak tidak? Membuat orang yang tadinya bertengkar jadi enjoy. Membuat orang yang tadinya stres, membaca tulisan saya, tiba-tiba dia jadi enak. Nah, maka ketika itulah harus kita mindset spiritual kita main. Dan di situ muncul sebuah kekuatan. Ini muncul, maka muncul juga buku yang hebat. Di seorang penulis yang hebat. Nah, kerangka mindset yang ketiga. Ya, kerangka mindset berpikir yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, yaitu menyadari hidup ini terbatas. Nah, ini yang saya maksudkan dari awal tadi, Bapak Ibu. Hidup kita terbatas. Ya. Paling tidak juga ya 80 tahun, 90 tahun masih bisa nulis. 100 tahun masih bisa nulis. Ya, kita akan berakhir semuanya, Bapak Ibu. Ya, akan berakhir semuanya. Nah, mindset ini harus kita pakai di dalam menulis. Untuk itu, ketika mindset ini kita pakai, Bapak Ibu, dan kita menyadari hidup terbatas, maka yang kita lakukan apa? Do the best all the time. Lakukan yang terbaik setiap saat. Ya. Kalau ada yang nanya, kamu kok selalu mau membuat yang terbaik sih dalam setiap tulisan kamu, karya tulis kamu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Jawabannya apa? Hidup ini terbatas. Maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan sedetik pun waktu. Semenit pun waktu berjalan dengan tersia-sia. Maka dia akan memanfaatkan semuanya, ya, memanfaatkan semua kemampuannya, ya, memanfaatkan waktu ini dengan mengeluarkan semua kemampuannya yang terbaik. Do the best all the time. Ibu yang kami hormati, ya, mungkin sudah 1 jam, Pak. Saya berbicara, ya. Mungkin untuk sebagai langkah awal, itu dulu yang saya ingin sampaikan. Ya. Mudah-mudahan mindset spiritual seperti ini mampu menjadi dasar, mampu menjadi konsep berpikir bagi para penulis, sehingga muncullah penulis yang hebat. Sekali lagi, apa itu penulis yang hebat? Dengan menggunakan kecerdasan spiritual yang hebat, konsep yang hebat. Konsepnya apa tadi? 3 tadi. 1, jujur akan dirinya. Jujur, sadar siapa dirinya. Ya. Kedua, konsep yang kedua, untuk menjadi penulis hebat, mindset yang dipakai yang kedua apa tadi? Dia tahu bahwa hidupnya adalah beribadah. Harus sesuai standar Sang Pencipta. Hidupnya, tulisannya sesuai dengan standar Sang Pencipta. Yang ketiga, dia sadari bahwa hidup ini terbatas. Sama dengan Zoom ini, sebentar lagi berakhir. Maka caranya apa? Do the best all the time. Lakukan yang terbaik kapanpun, dimanapun. Mudah-mudahan bermakna. Demikian, Mbak Okti. Dari saya dulu, mungkin ada nanti jawab. Insya Allah semampunya saya jawab. Baik, Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry Bayu atas materi yang telah diberikan. Sangat bermanfaat materinya, Pak. Yang dapat saya simpulkan di sini yaitu hidup kita itu tergantung sama mindset kita. Jadi kita harus memperbaiki mindset kita ya, Pak. Iya, betul. Sepertinya sudah ada yang ingin bertanya. Kita langsung tanya jawab saja ya, Bapak. Oh, boleh. Oke. Baik, kepada Ibu Nining Andriani dipersilahkan untuk bertanya, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, mohon maaf kameranya bisa diaktifkan, Ibu. sinyalnya kurang bagus, Mbak, di sini. Oke. Saya di Sumbawa Besar, di NTB. Oh iya, betul. Oh, ya, Oke. baik.
Jadi Eh, saya upayakan sinyalnya bagus dengan tanpa membuka kamera. oke, Oke, baik. siap, Lanjut, Ibu. siap. Silakan Bu Nining. Baik Pak, tadi materinya cukup bagus. Jadi inti dari kita menulis itu memang harus spiritual emotion itu juga harus tinggi gitu ya Pak, supaya kita bisa apa ya, ya diberi ketenangan, diberi apa namanya, kayak dibuka pintu apa wawasannya oleh Tuhan gitu dan sebagainya. Ini. Eh, yang pertama ingin saya tanyakan, berapa sih kepatutan dari hasil karya kita, Pak? Eh, misalnya berupa buku gitu, untuk satu semester misalnya, Pak. Apakah ada batas kepatutan seperti itu? Misalnya Anda boleh menulis itu apa namanya patutnya itu hanya 20 buku misalnya satu semester. Apakah ada itu, Pak? Terus yang berikutnya eh sebenarnya bukan pertanyaan sih yang kedua ini sesuai yang dipaparkan oleh Bapak tadi bahwa kita itu kalau menulis kalau apa namanya pas lagi apa namanya contohnya saya mengikuti kegiatan apa namanya solidaritas perempuan. Nah, Ya, dari kegiatan itu tiba-tiba saya ingin menulis tentang solidaritas perempuan. Nah, ya. akhirnya saya bisa membuat tulisan itu karena masih segar dalam ingatan saya. Saya bisa menulis meskipun itu cuma di media, opini berupa opini itu saya tulis 5 hari kemudian akhirnya dimuat di media. Nah, makanya saya ingin mengatakan ternyata memang benar apa yang Bapak katakan. Eh, ide-ide kita bisa datang di waktu kapanpun seperti itu, Pak. Dan itu saya buktikan sendiri gitu. Mungkin itu saja, Pak, yang ingin saya katakan. Untuk sementara ini saya sudah bisa menulis, alhamdulillah, walaupun kolaborasi. Mungkin ada sekitar 12 buku, Pak. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menulis lebih banyak lagi, Pak, sesuai dengan apa yang Bapak paparkan tadi, trik-triknya dan sebagainya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Pak, atau gimana? Langsung dijawab aja ya, supaya Oke, Pak. jangan lupa gitu loh. Oke, baik. Silahkan, Bapak. Yang pertama, mungkin mengenai standar kepatutan tadi, ya, Nggih, Pak. saya mungkin Bu Nining, saya mungkin tidak terlalu paham dengan standar itu, Bu Nining. Mungkin Oh, nggih, Pak. apakah beda dengan setiap daerah? Mungkin Nggih. nanti ada Pak Engrio yang bisa jawab, mohon bantuannya juga nanti. Ya, karena itu adalah masalah teknis ya. Nggih, Sementara, siap. ya mohon maaf Bu Nining, saya hanya berbicara tentang mindset. Nggih, siap. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Bu Nining sampaikan tadi, bahwa memang benar ya, kenapa sebuah kondisi, nah itu buktinya lagi bahwa sebuah kondisi bisa jadi sebuah tulisan. Ya. Ketika sebuah ikut acara, Bu Nining langsung bisa membuat sebuah tulisan tentang acara itu. Ya. Iya benar, Nah, Pak. Benar nah sekali. itu kenapa? Karena otak Bu Nining bisa mampu mengevaluasi dengan benar, mampu memunculkan reaksi, dan ketika itu Anda mampu mengevaluasi dengan tenang. Ya. Bayangkan kalau Bu Nining tidak bisa tenang di dalam mengevaluasi kegiatan itu, Iya, Pak. Mohon maaf, Ibu. Sepertinya sinyal Bapak lagi Nah, bermasalah. iya benar. Sinyalnya Kita kurang tunggu bagus. sebentar aja ya, Bu. Nggih. Eh, sambil menunggu Pak Hendrinya,
Untuk link absennya sudah bisa diakses di room chat ya Bapak Ibu. Baik, Mbak. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Hendrinya lagi terpental. Udah masuk lagi Bapak. Di on. Ya, barusan lempar lagi. Itu dia, Pak. Aduh. Baik, selanjutnya Pak Alfi. Baik. Terima kasih Bu Nining atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Abdul. Sama-sama, Mbak. Ya Ibu. Bapak Abdul Muhaimin dipersilahkan. Sekali lagi kepada Bapak Abdul Muhaimin. Oke. Baik, terima kasih Kak. Silakan. Izin bertanya Pak, Silakan Menurut Pak Bapak, Abdul. menurut Bapak apa saja sih praktik atau latihan yang dapat membantu seseorang untuk mengembangkan mindset spiritual? Lalu apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan mindset spiritual tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik. Silakan Bapak. Oke. Nah, baik, wah pertanyaannya bagus sekali nih Pak Abdul ya. Kira-kira apa saja latihan ya? Apa saja latihan yang kita bisa membangun mindset spiritual kita? Nah, sebagaimana kita ketahui Abdul dan Bapak Ibu lainnya bahwa keinginan manusia itu pasti ingin melakukan sesuatu yang terbaik, ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kalau seperti itu, ya, berarti cara melatihnya adalah coba lakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi apapun. Ya. Kebaikan dalam kondisi apapun. Ya. Contoh. Sebagaimana, mohon maaf kalau saya memakai sekali lagi contoh secara Muslim. Ya, contohnya bisa tidak pernah tidak menghadapi sesuatu yang sulit, orang yang membuat kita sebel, marah gitu. Ya. Nah, contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau dicaci maki, dilempari batu, dihina oleh seseorang. Namun terdengar kabar suatu hari orang itu sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah adalah orang yang pertama menjenguknya. Nah, Rasulullah adalah orang yang pertama menjenguk orang yang sakit. Kalau kita hanya menggunakan IQ tanpa SQ, IQ dulu nih. Ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang menyakiti kita, tiba-tiba orang itu kena kesulitan. Kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin akan muncul ungkapan, oh rasain lo, selama ini saya dijailin, selama ini saya dibully, sekarang lo sakit, rasain lo. Nah, ya, itu kalau kita menggunakan IQ. Tapi ketika kita menggunakan spiritual mindset, justru itu kesempatan kita latihan. Ya, itu kesempatan kita latihan, Bapak. Nah, ini sekaligus Pak Abdul menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Karena latihan ini sangat berkaitan dengan tantangan, ya. Nah, coba next time bisa tidak Pak Abdul nanti ketemu dengan orang yang menyakiti Pak Abdul, yang bikin sebel, tapi tetap santun kepadanya. Ya, minimal doakan kebaikan kepada dirinya. Ya, contoh lain, ya,
mungkin kita tidak mencapai target yang kita inginkan, ya. Contohnya Pak Abdul ingin membuat buku sebulan, misalnya 5, katakanlah, ya. Ternyata cuma 1. Coba, sekarang bagaimana reaksi mindset kita? Bagaimana reaksi otak kita? Marahkah? Sebelkah? Bagi orang yang mempunyai mindset spiritual, maka justru kondisi-kondisi seperti itu adalah ajang latihannya untuk memunculkan attitude-nya, untuk memunculkan karakternya. Minimal yang dia munculkan attitude apa? Karakter apa? Sabar. Ya. Dari kesabaran, ketika dia mampu sabar, maka reaksi otaknya akan menjadi calm down. Ya. Tidak freeze, tidak flight. Maka dia akan calm down untuk fight. Dia akan tenang, mengambil apa sih hikmah dari semua ini gitu. Saya yakinlah hampir semua kita, termasuk saya, pasti pernah mengalami hal yang tidak mengenakan hati. Jujur. Mbak Okti pernah? Mbak Okti mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hati pernah? Pernah, Pak. Nah, itulah ajang latihannya. Ya, bagaimana kita tetap berprasangka baik terus. Kenapa harus berprasangka baik? Ingat, yang dari awal saya tadi, slide pertama saya muncul tadi apa? Mengatakan bahwa Tuhan sesuai prasangka hambanya. Ya, ketika Anda menghadapi tantangan, kemudian Anda marah-marah, stres, mengatakan hidup ini berat, hidup ini sulit, maka insya Allah hidup Anda akan sulit. Ya. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu tantangan, ya, aduh gimana nih nulis nih berat banget, tapi kita terus menyadari ini sebuah training dari Allah, training dari Tuhan, dan kita yakin bagaimanapun beratnya, kita akan bisa melaluinya. Ya, karena Allah juga mengatakan apa? Ya, bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Maka ketika ini menjadi mindset, ya, maka apapun tantangannya akan mampu kita hadapi. Untuk itu Pak Abdul, ya, lihat-lihat apa yang terjadi dalam satu hari, pasti ada nih yang bikin sebel. Apakah itu bisa jadi yang bikin sebel itu anak kita, istri kita, teman-teman dekat kita. Nah, itulah ajang latihannya Pak Abdul. Kira-kira begitu Pak Abdul? Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dirlan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Henry. Saya Ya. Dirlan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ya. Jauh ya. Saya di Sumatera nih, Sumatera Barat. Ya. Ini Ya, Sulawesi Barat. Oh. ya. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan webinar pada hari ini karena materi Bapak ini salah satu materi yang sangat menarik. Ya. Alhamdulillah. Saya punya minat tinggi yang dalam menulis. Saya juga terkadang biasa mengikuti kegiatan webinar menulis. Cuma kendalanya sampai sekarang saya belum bisa menulis ini Pak. Iya. Saya sangat kesulitan kadang memunculkan ide. Pernah saya juga mengikuti pelatihan dengan menggunakan bantuan AI. Saya coba tapi saya merasa apa yang ditawarkan AI saya merasa belum mungkin ada pepatah bilang tipe yang misalnya ya saya belum bisa menentukan tipe perfeksionis itu akan sulit memulai. Ya mungkin saya itu terkadang ada ide tapi saya merasa kurang. Ada juga kadang ada tapi saya merasa ini kurang otentik atau saya takut karena mungkin melanggar hak cipta orang. Ya karena terkait ada plagiasi dan apa saya juga belajar bilang ternyata kalau ada kata-kata orang kita harus kita harus
modifikasi kata itu sehingga menjadi kata-kata kita. Sehingga hal itu lagi membuat saya ragu untuk menulis. Jangan sampai ini hasil orang yang saya tuangkan di tulisan saya. Iya. Jadi begitu mengikuti materi ini saya dapat gambaran suatu baru. Cuma terus terang karena saya tadi pergi salat di masjid, jadi tidak semua ada trik-trik yang saya lewatkan. Jadi itu saya sayang sekali karena tidak semua materi yang Bapak paparkan saya bisa menyimak. Ya, jadi poin pertanyaan saya Pak, bagaimana memulai menulis itu? Karena saya terus terang saja ini saya sangat kesulitan dari ide-ide. Kadang saya cuma biasa copy paste lah begitu. Cuma kan kalau copy paste ada istilah plagiasi, saya takut untuk melakukan itu. Jadi itu saya sampai sekarang belum bisa bagaimana menuangkan ide saya. Saya sangat takjub sama tadi ada penanya pertama Ibu Nining itu yang dia ikuti kegiatan tapi sudah bisa langsung membuat sebuah karya tulisannya. Ya, alhamdulillah itu mudah-mudahan Latihan, Pak. ya mudah-mudahan insya Allah saya juga bisa menulis lah karena itu keinginan. Cuma keinginan itu belum bisa apa namanya belum bisa tercapai terlaksana. Ya, terima kasih. Itu mungkin pertanyaan dari Oke, saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dilan, oke. Nah, sekarang Pak Dilan, eh, semua kita pasti ingin sukses. Tapi ada nih, kalau karena saya konsepnya berbicara tentang konsep spiritual sekarang. Ada satu makhluk yang tidak ingin Bapak Dilan menjadi sukses atau dia tidak akan pernah membiarkan kita sukses. Kira-kira siapa itu, Pak? Ada satu makhluk, ya, ada satu makhluk yang tidak ingin kita sukses. Ya, itulah yang namanya iblis atau setan. Nah, iblis atau setan. Dia akan selalu membuat kita was-was, Pak. Dia akan selalu membuat kita ragu-ragu, ya. Bahkan ini Allah akui. Tuhan mengakui bahwa setan ini pekerjaannya membuat kita was-was, membuat kita ragu-ragu. Sehingga dimunculkan oleh Allah, saking faktanya kondisi ini, Allah munculkan sebuah surat yang dalam Islam namanya surat apa? Qul a'udzu bin nas, ya, surah Anas. Yang berbicara tentang bagaimana kita berlindung dari was-wasnya syaitan. Nah, untuk itu hal yang pertama yang Pak Dilan lakukan adalah yang pertama, ya, sebagai umat yang beragama, makanya konsep yang saya sampaikan tadi, kita harus sadar dulu. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, berarti kita harus mengabdi dulu kepada Tuhan. Dilan harus yakin, ya, bahwa yang namanya keinginan Dilan, sekali lagi, mindsetnya harus mengatakan semuanya insya Allah bisa. Ingat Pak Dilan yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi tadi, Allah sesuai persangan hambanya. Kalau Pak Dilan mengatakan menulis itu sulit, maka sampai kapanpun akan sulit. Ya, maka Pak Dilan harus terus mengucapkan dalam pikirannya, kalau saya mengatakannya dalam bahasa trainingnya, self-talking, berbicara dengan diri sendiri, Pak. Mengatakan bahwa tanamkan dalam otak kita, menulis itu mudah, menulis itu mudah, menulis itu mudah, menemukan ide mudah. Yang saya ketahui dalam ilmu penulisan, Pak, apapun bisa menjadi ide, apapun. Bapak suka minum apa, Pak? Pak Dilan? Kopi, Pak. Kopi, ya? Nah, Ya, kopi. sekarang saya bertanya, bisa tidak kopi menjadi sebuah ide? Ide tulisan. Ya. Sekarang saya ingin tanya dulu ke Pak Dilan nih. Bisakah Pak Dilan membuat kata-kata yang berhubungan dengan kopi? Bisa nggak? Apa saja kata-kata yang baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung? Apa saja? Kopi. Misalnya, kopi itu menyehatkan. Sehat, apalagi? Sehat. Bikin hilang kantuk. Menghilangkan kantuk, apalagi?
Nah, Apalagi yang berhubungan dengan apa kopi, ya? sebut aja. Kopi itu pahit. Apakah Kopi pahit. pahit, apalagi? Ya, eh, ya mungkin itu saja Pak. Kopi Baru 3. kopi tumbuhnya di mana? Kopi tumbuhnya di mana? Di gunung. Di gunung. Nah, hubungan lagi, apa lagi? Kopi Dingin. diaduk oleh siapa? Oh, Barista, tahu? kopi bikin sendiri Pak. Nah, Aduk oke, luwak. oke. Nah, sekarang ada nggak kopi hubungannya dengan warung? Ada? Ada. Dengan Jual nongkrong? kopi. Iya. Sekarang coba, sudah berapa kata tadi yang Pak Dilan ungkapkan tadi? Itu tulis Pak Dilan. Ada 4. Tulis. Nah, tulis itu semua. Jadi menulis itu apapun yang terbesit sedikit tulis, segera tulis. Jangan dibiarkan dalam otak Anda. Ya. Itulah kehebatannya Bu Nining tadi. Ya. Apapun yang terlintas jangan dibiarkan berlalu begitu saja dalam pikiran Anda. Langsung tulis walaupun itu satu kata. Apakah itu tentang sebuah kondisi? Apakah itu tentang sebuah sistemnya? Ya. Jadi Pak Dilan, jadi yang pertama pikirkan bahwa menulis itu mudah, tidak sulit. Itu tanamkan, ya. Kenapa orang bisa? Kenapa Anda tidak bisa? Apa sih beda kita? Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak tergantung kepada bakat kita. Kita tidak tergantung kepada bakat kita. Yang saya ketahui ya, yang saya pelajari ilmunya, kita tidak tergantung kepada bakat kita, Bapak Ibu. Ada tidak orang yang dulu kuliahnya di Fakultas Teknik, tapi buka rumah makan? Ada tidak, Pak? Ya. Ada. Nah, ada tidak orang yang dulu kuliah di Fakultas Hukum, tapi kerjanya di bank? Ada tidak? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, semua itu tergantung bagaimana Bapak Ibu pertama memudahkan konsep berpikir itu. Yang kedua, setiap apapun yang terlintas segera tulis. Minimal di note kita di handphone, dimanapun itu tulis segera. Ya, jangan hilangkan semua keraguan itu. Hilangkan semua keraguan itu, Bapak. Ya, segera tulis, segera mulai. Ya, segera mulai. Nah, segera mulai. Nah, nanti Bapak Ibu mulailah dengan kata-kata yang berkaitan dengan konsep dasar itu. Ya, Bapak Ibu ingin berbicara tentang apa lagi? Tentang pemberantasan narkoba, misal nih. Apa saja yang berkaitan dengan itu? Polisi, tulis dulu. Polisi. Apalagi penjara, tulis penjara. Apalagi rumah sakit jiwa, tulis saja dulu. Tulis saja apa yang ada di otak dulu. Nah, nanti dari kata-kata itu, Bapak Ibu akan belajar mencoba merangkai kalimatnya. Ya, contohnya kopi tadi, Pak. Apa saja yang berkaitan dengan kopi? Contohnya gunung, hujan, apalagi warung, apalagi teman, nongkrong. Tulis saja dulu. Nah, nantinya saja itu akan menjadi sebuah tulisan. Ya, kopi akan terasa nikmat. Ya, kopi yang tumbuh di pegunungan akan terasa nikmat apabila diminum bersama teman-teman di warung. Nah, kan artinya akan bisa nanti ya merangkai kata-kata seperti itu. Ya, jadi jangan pernah ragu, Pak. Jangan pernah ragu untuk memulai. Tulis segera. Ya, jika perlu detik ini tulis. Ya, apa yang Bapak bayangkan sekarang? Jangan dibiarkan di otak. Ya, jangan dibiarkan. Karena otak ini akan dipengaruhi oleh 70.000 pikiran setiap hari. Ini bukan kata saya, kata riset loh, Pak. Pikiran kita akan dipengaruhi 70.000 pikiran negatif. Bayangkan, 80%-nya negatif. Nah, itu yang akan menghancurkan ide-ide Pak Dilan. Ya, maka untuk itu, apapun yang ingat, detik ini juga tulis, apapun itu.
Itu tips awalnya Pak Dilan. Gimana Pak Dilan? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah luar biasa. Saya ada gambaran sedikit. Alhamdulillah Wah, saya sudah ya insya Allah detik ini juga saya ingin langsung menulis. Punya ah, semangat untuk menulis ya. good, Makasih Pak luar biasa good, ini tips-tips yang mantap. Bapak. Ya insya Allah jazakallah Pak. Jazakallah. Jazakallah khair. Ya. Wah iya Kak, wah iya. Silakan Mbak Okti. Oke, baik. Sepertinya Pak Dirlan mau OTW menulis lagi ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Dirlan atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya mau bertanya Mbak Oki. Oh, Boleh boleh, dong? Pak. Boleh. Kepada Bapak Nur Abdullah dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Oki. Ya Pak Hendri Bayu Pak ya, makasih Pak ilmunya. Pak, saya Iya ini Pak Nur. mau menulis buku pelajaran, misalnya Iya. tentang listrik. Apakah harus saya seperti yang tadi Pak Henry sampaikan perkata-perkata, atau bisa langsung ngambil dari buku yang sudah ada, referensi yang sudah ada, apakah di jurnal atau di buku yang sudah punyanya orang, kemudian kita copy, begitu ya Pak ya? Bisa seperti itu atau kita yang kembangkan sendiri? Ya, makasih Pak. Oke, good. Oke, Pak Nur Abdullah, ya memang sebaiknya nih, memang kita mulai dari diri kita dulu, ya. Kita mulai dari diri kita dulu. Ini kalau secara spiritual, Pak, kita hargai diri kita dulu, Pak. Ya, kita menghargai diri kita dulu. Kita menghargai kemampuan kita dulu sebelum kita menghargai kemampuan orang lain. Ya, sekarang Bapak tadi ingin menulis di bidang apa tadi Pak? Liquid apa? Buku tentang kelistrikan Pak, kelistrikan. Oh, misalnya. kelistrikan. Good. Ya, tentang kelistrikan. Nah, sekarang dengan kemampuan Bapak, ya, ingat sekali lagi Pak, Bapak harus mengatakan kepada diri Bapak yang pertama apa tadi yang saya sampaikan, bahwa Anda bisa. Ya, bahwa Pak Nur harus mencanangkan dalam pikirannya Anda bisa. Buang semua yang menghalangi pikiran Pak Nur. Buang semua kalimat-kalimat yang mengatakan Anda tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kumpulkan semua kalimat-kalimat yang Bapak punya tentang kelistrikan. Ya. Apakah itu tentang kemampuan listrik, penggunaan listrik, jenis listrik, produk-produk listrik, ya, kumpulkan semua kalimat-kalimat itu, ya. Nah, kalau Bapak masih memerlukan data yang lain, baru Bapak melihat dari apakah itu dari jurnal orang lain, ya, dari buku-buku orang lain, dari data-data orang lain, ya, agar itu hanya sebagai support saja. Hanya sebagai support saja. Nah, sehingga semakin lengkap ini, ya. Nanti Pak Nur Abdullah bisa mempraktekannya seperti yang saya sampaikan ke Pak Dirlan tadi ya. Silakan dulu Pak, silakan dulu hargai dulu diri kita sendiri ya. Hargai dulu diri kita sendiri Pak, ya. Kumpulkan dulu Pak semua yang Bapak mau. Dan ingat, mengumpulkannya jangan di otak sekali lagi ya. Ditulis ya. Jangan di otak kumpulkan. Apa ya? Oh, saya akan nulis tentang ini. Jangan! Langsung detik itu juga tulis. Jika perlu, ketika lagi bawa mobil, ingat, minggir sebentar, tulis segera. Ya, apapun itu tentang listrik, ya, takutnya nanti kalau nulis lagi kendaraan mobil, nabrak pula nanti kan. Tidak jadi penulis nanti. Ya, jika perlu, minggir dulu. Ya, tulis segera. Sehingga sekali lagi, kenapa kita tidak boleh mengandalkan hanya pikiran kita saja? Sekali lagi, riset mengatakan 80% pikiran kita negatif. Itu bukan kata saya, itu riset, Pak. Nah, hati-hati, Pak. Jadi segera saja Anda tulis tentang kelistrikan. Apa itu? Apakah bahan listrik, ya kan? Apakah jenisnya, produknya, lampu aja itu berapa macam lampu tuh, Pak? Ya, ya. Dan sumber listriknya berapa macam tuh? Dan dari angin, dari air, itu kalau
saya bayangkan nih Pak, tentang kelistrikan itu mungkin Abdullah bahannya paling banyak banget tuh, paling banyak ya. Nah, jadi riset orang, jurnal orang hanya sebagai pendukung supporting Bapak. Gitu Pak Nur Abdullah. Makasih banyak Pak ilmunya Pak, makasih banyak. Ya, selamat mencoba ya. Barakallah, makasih. Baik, terima kasih Bapak Nur Abdullah. Selanjutnya terakhir kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya Acep Nurullah, bisa bertanya? Boleh, silakan Bapak, dipersilahkan Pak Acep Nurullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Ya, alhamdulillah Pak dosen nih, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa ini. Saya sangat menarik dan tertarik sekali. Nih, yang saya tanyakan, ini pengalaman pribadi ya Pak ya. Mohon untuk nanti bisa diberikan sarannya. Secara nilai akademis kan saya jurusan manajemen Pak. Secara nilai akademis ya, manajemen. Tapi pengamalan ilmu itu lebih banyak di dunia. Ya. Lebih banyak di dunia di manajemen pendidikan Islam, berarti kan lebih banyak berbaur dengan hadis-hadis dan Quran lah begitu ya. Nah ini jadi pemikiran saya itu dualisme pemikiran. Mana yang harus saya pilih gitu kan, sesuai dengan karakter pribadi. Satu sisi saya ingin mengembangkan manajemen sesuai dengan kategori akademis, satu sisi pula saya ingin mengembangkan yang diniyah itu, karena itu sudah jadi rutinitas makanan harian sebagai bahan ajar yang kami sampaikan. Nah maka dari itu mohon bimbingan dan arahan lebih condong ke arah mana dalam apa namanya memulai untuk berkarya menulis buku gitu Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua ke Mbak Okti nih, mohon nanti di ini kan ada informasi untuk pembuatan buku dari skripsi, tesis dan disertasi itu di mana di grup ya. Oke, boleh. Saya ke admin mana gitu, admin siapa namanya yang ada di grup itu, karena kan cuman admin doang gitu ya. Itu saja mungkin Pak dosen. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kepada Pak Hendri Bayu. Asep, mana nih domisili? Bagaimana Bapak? Asep, domisilinya di mana? Asep di mana Pak Asep? Di Cianjur, Jawa Barat, Pak. Di Cianjur, Jawa Barat. Siap. Oke. Siap. Ini Pak Asep, waduh, ini pertanyaan Pak Asep nih paling menarik banget nih. Paling menarik banget. Ya, bagaimana caranya antara manajemen dengan ilmu agama? Mana yang lebih diprioritaskan? Nah, di sini yang sangat menarik nih. Ternyata jawabannya adalah harus dikombinasikan, Pak. Dikombinasikan. Nah, jawabannya ada di mindset, konsep power spiritual mindset saya yang kedua tadi, Pak. Ya, saya tidak tahu apakah Pak Asep ikuti tiga konsep dasar saya tadi atau tidak. Nah, di konsep kedua tentang spiritual mindset tadi, saya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan standar Sang Pencipta. Karena kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Ya, kita diciptakan oleh Allah. Nah, ini sangat hebat sekali nih Pak Asep. Jadi, apapun yang Pak Asep lakukan tentang manajemen, ya, itu silahkan sesuaikan dengan standar Al-Quran dan hadis yang Pak Asep pelajari. Jadi bukan mereka saling tolak-menolak, bukan mereka saling mengkanter, tapi justru saling mengisi. Ya, jadi Pak Asep jangan pikirannya menjadi dualisme, justru itu digabungkan menjadi satu hal yang luar biasa. Ya, jadi konsep yang kedua saya tadi bahwa mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tanyakan kepada diri kita, yang kita lakukan ini sudah sesuai tidak dengan standar
Sang Pencipta. Contoh nih, contoh. Kalau saya bekerja di kantor, ketika saya masuk kantor, ketika cara saya bekerja, cara saya berinteraksi dengan teman-teman sekerja, tanyakan kepada diri, apakah cara saya ini sudah sesuai tidak dengan kehendak Allah? Ya, cara saya dengan atasan, cara saya dengan konsumen, dengan klien, apakah sesuai tidak dengan cara Allah, dengan kehendak Allah? Jadi sehingga ilmu manajemen saya tidak berbenturan dengan ilmu agama. Nah, begitu juga saya bayangkan tadi dengan ketika seorang penulis menulis, ya, dia harus membayangkan, harus melihat tulisannya. Yang saya tulis ini membuat Allah marah nggak nih? Ya, setuju tidak Allah nih? Ya, jangan-jangan saya mengajarkan tentang hoak, tentang kemunafikan, tentang kebohongan, ya. Nah, itu tentu standar yang tidak disukai oleh Tuhan, ya. Nah, coba kita menulis tentang kejujuran, tentang passion, tentang semangat, tentang membangun negeri, membangun kelistrikan, ya, membangun apapun, ya. Nah, itu saya kira justru Allah meminta kita membangun bangsa kita. Nah, sekarang manajemen apa yang Pak Asep ingin lakukan, silahkan sesuaikan dengan standar ilmu Al-Quran dan hadis yang Pak Asep punya. Itu akan jauh menjadi lebih hebat, Pak Asep. Gitu, Bapak. Jadi tidak ada dualisme di sini. Gitu, Pak Asep. Kira-kira, Pak Asep. Terima kasih banyak, Pak dosen. Luar biasa idenya, jadi terbuka nih saya nih. Insya Allah langsung idenya untuk Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Pak dosen. Luar biasa. Siap. Baik, Silakan, terima Pak kasih Akti. kepada Bapak Asep. Bapak, untuk yang Bapak tanyakan tadi soal disertasi jadi buku itu ya Pak, bisa di-chat di admin mana saja Bapak, karena semua admin saya yang pegang. Oh begitu ya, Iya, berarti benar Pak. Japri bisa ya, Japri ke yang di nomor admin itu ya. Ya, boleh. Kecuali administratif. Oke. Masih Pak Ya. Okti ya. Ya, Salam. baik Pak. Baik, terima kasih. Mbak Okti suaranya ke mute tuh. Mbak Okti suaranya. Mohon maaf Bapak. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Asep atas pertanyaannya, dan juga terima kasih kepada Bapak Henry Bayu yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua, ilmu baru juga buat kita semua pribadi, untuk saya juga. Baik, sebelum acara kita ditutup, ada sedikit informasi mengenai sertifikat. Untuk sertifikat nanti akan diberikan di hari Selasa melalui link yang dikirim di grup WhatsApp. Nah, untuk tadi jika ada Bapak Ibu yang ketinggalan Zoom-nya, bisa nanti dilihat di YouTube Bravo Press yang akan dikirimkan juga linknya di grup WhatsApp. Nah, bagi nama Bapak Ibu yang saya sebutkan, mohon dituliskan di room chat nomor HP-nya ya Bapak Ibu, karena dapat hadiah dari pimpinan kami karena sudah bertanya di webinar ini, yaitu kepada Ibu Nining Adriani, Bapak Abdul Muhaimin, Bapak Dirlan, Bapak Nur Abdullah, dan Bapak Acep Nurullah. Itu silakan dicantumkan nomor HP-nya di room chat ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik, sebelum ditutup webinar kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berfoto bersama dulu ya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Oke. Mohon diaktifkan kameranya. Ya. Foto bersama dengan Bapak CEO kita. Oke, udah siap Bapak Ibu? Untuk slide pertama, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry Bayu yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menjadi pembicara hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Bravo yang telah mengadakan webinar ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di webinar hari ini.
Saya sebagai moderator, Okti Juita sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri dulu untuk acara webinar pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan webinar kita lagi ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi Bapak Ibu, semangat ya. Menulisnya semangat ya semua. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Izin live. mohon izin. Ya, izin lah. Ya, silakan Bapak.